Some 40 in my right car. Bitches change, they act like I ain't all this. Getting money, Hai, selamat datang di Pot Sikat, tempatnya ngobrol seru dan putar dunia kampus, kehidupan mahasiswa dan segala drama serta dinamika yang menyertainya. aku Silsila Propa dari Divisi Humas Internal. Dan aku Naya Kademutika dari Sosial Budaya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas apa, Naya Kak? Kita bakal bahas tentang organisasi mahasiswa jadi ajang gengsi atau ajang aksi sih. Aduh, ajang aksi tuh. Ya sekalian gak salah dengar, kita bakal kupas tuntas soal isu-isu yang sering banget kejadian di organisasi mahasiswa. Bener banget, di episode kali ini kita bakal gali-gali dari berbagai sisi. Tapi bukan dari gali tanah ya, Aduh, gali lubang tutup lubang waduh. tuh. Kita bakal gali dari berbagai sisi, dari pengalaman anak organisasi, pandangan Prisma dan Kupma, sampai tips-tips biar kalian bisa berorganisasi tanpa kehilangan idealisme. Nah, kebetulan banget nih kita kedatangan dua sosok penting. Nah, coba kalian yang lagi nonton nih, coba komen. Siapa sih dua sosok penting itu? Siapa? Ayo komen. Mereka adalah wajah baru di organisasi mahasiswa yang sedang memegang jabatan dan amanah yang besar banget. Bener banget. Yuk kita langsung aja sambut Wakil Presiden Mahasiswa BEM Universitas Duta Bangsa Mas Nanda Ari Wahyu dan Gubernur Mahasiswa BEM Fikom Universitas Duta Bangsa Mbak Asmara Andini. Ya, tepuk tangan. Halo. Selamat datang di Persikat. Halo, apa kabar? Gimana harinya hari ini? Alhamdulillah baik. Coba baik aja apa gimana? Ada rasa deg-degan gitu? Oh, ini sangat cocok sekali ya dalam satu frame. Iya, warnanya juga sama nggak sih? Iya, menyala gitu, menyala. Wow. Oh gitu. Takut banget. Nah, kita akan membaca tentang CV mereka berdua ya. Tolong operator. Aduh, langsung Wah, keren banget sih ini. Hai, saya Nanda Ari Wahyu. Aduh. Perkenalkan, di sini ada narasumber pertama kita, yaitu bernama Nanda Ari Wahyu Widakdo, yaitu seorang web developer dengan pengalaman dalam membangun dan mengembangkan aplikasi web, teman-teman. Menggunakan HTML, CSS, PHP, Laravel, dan Node.js, dan memiliki kemampuan menciptakan solusi yang efisien, responsif, dan user-friendly. Berarti ini friendly sekali ya? Nggak usah ditanya kalau itu. Ya, seluruh universitas tahu seberapa friendly-nya seorang Nanda Ari Wahyu. Nah, ini Mas Nanda ini siap berkontribusi dalam tim yang dinamis dan menghadirkan solusi inovatif untuk proyek-proyek digital. Oh, berarti ini sedang open job gitu ceritanya. Iya, jadi gimana? Bisa kita bikin website dan lain-lain, dan kita juga berkecimpung di dunia organisasi. Wih. Aduh, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Keren banget. Keren abis. Nah, ini ada alamatnya teman-teman. Jalan Gumuk Rejo RT 5 RW 5. Teman-teman bisa ke rumahnya Mas Nanda ya. Kalau butuh apa-apa ya langsung aja ke rumahnya. Open house. Langsung ke Klaten Pride. Oke, selanjutnya untuk narasumber kedua kita. Aduh, Naya Kak, tolong dibaca. Nih ada Mbak Asmara Andini yang mahasiswa aktif semester 6 program studi sistem informasi yang memiliki ketertarikan kuat di bidang teknologi informasi. Memiliki semangat belajar yang tinggi, mampu beradaptasi dengan cepat. Wow, keren banget. Sekarang aktif berorganisasi dan berpengalaman memimpin sebagai Ketua BEM Fakultas Ilmu Komputer. Menunjukkan kemampuan kepemimpinan, kolaborasi tim, serta komunikasi yang baik. Siap berkontribusi dalam lingkungan kerja yang dinamis dan terus berkembang. Waduh, yang Keren terus banget berkembang. sih. Perubahannya terus berlanjut ya Mbak Dini. Betul sekali. Kalau kita nggak berkembang nanti stuck di situ. Wah. Aduh, itu kata-kata Kata-kata hari teman-teman. ini nggak sih? Kata-kata hari ini. Aduh. Udah sarapan belum? Sigma dulu nggak Mbak Dini? Sigma. Aduh, keren. Wah, ini kayaknya energinya udah kerasa banget. Iya, udah. Tapi sebelum kita dalemin ya Naya Kak, Iya. kita
topiknya untuk opening nih. Kita akan membahas awal mula dan motivasi Mbak Bener Dini dan banget. Mas Nanda itu bergabung ke Ormawa. Apakah hanya jebakan atau benar-benar niat? Mungkin bisa Kak Nanda dulu, soalnya yang Kak Nanda itu kayaknya berkecimpung dari semester 1 sampai semester 8 ini ya. Monggo Kak Nanda. Aduh, coba diceritakan pengalamannya. Mungkin kalau dari saya sedikit cerita ya teman-teman. Kalau dulu saya motivasi itu pertamanya saya nggak tahu mengenai apa itu organisasi waktu SMA. Nah waktu saya waktu kuliah itu tiba-tiba diajak sama teman, ikut organisasi. Nah saya udah mulai tertarik dan saya search di Google maupun di sosial media apa itu organisasi. Nah ternyata dari organisasi itu melatih kita dalam public speaking dan bekerja sama dengan tim, apalagi setiap organisasi itu kan terdiri dari banyak orang dan bagaimana cara kita untuk menyatukan pikiran antara banyak orang tersebut menjadi satu tujuan yang sama. Nah saya mulai tertarik di situ dan feedback dari organisasi pun menurut saya juga banyak dan makanya dari semester 1 saya coba untuk bergelut di bidang organisasi juga. Keren banget Keren nih banget sih alasannya motivasinya. untuk Ormawa. Nah, ya kan sendiri alasannya apa sih ikut Ormawa? Kalau aku sih buat gaya-gayaan ya. Waduh, bahaya banget. Enggak nih, takut banget. Takut banget Kalau dari Mbak Dini nih, kalau aku sih sebenarnya alasan pribadi ya itu. Karena daripada gabut terus kesepian. Waduh, kesepian nih. Life after breakup, guys. Aduh, sakit banget itu. Sakit banget terus. Cowok Menurutku mana yang nyakitinmu? cowok Vkom dong, cowok mana lagi? apakah Mas Nanda yang menyakiti? Enggak. Terus daripada aku kayak nangisin cowok kan nggak worth it ya guys. Bener Menurut banget. aku tuh nggak worth it banget. Jadi aku mutusin buat aku harus ngapain sih biar aku nggak gabut dan nggak kepikiran gitu. Terus akhirnya ada teman yang ngajak join BEM Vkom aja gitu. Terus ya udah aku ikut BEM Vkom. Sebenarnya niat dari awal itu cuma mau jadi anggota aja sih. Iya tapi kepencet. Kepencet dari gua. Guma gitu. Kalau motivasi kenapa bisa bertahan di BEM sih lebih ke rasa tanggung jawab aja sih. Bener banget. Allah. Masya Allah. Karena tabarakallah. sesuatu yang harus kita mulai harus kita akhiri Akhiri dengan juga. baik-baik sampai di akhir. Pokoknya harus sampai finish ya teman-teman. Kalau udah dimulai harus sampai finish, jangan sampai setengah-setengah. Apa itu setengah-setengah? Gak asik banget, gak keren kata gue teh. Kata gue teh. Iya teteh. Keren banget teh. Nah, menurut kalian nih kayak Nayaka tuh BEM organisasi itu cuma karena keren. Itu normal nggak sih, Mbak? Kalau dari aku sih menurutku normal sih ya. Karena kan mungkin ya kalau dari awal niatnya cuma mau keren-kerenan doang, pasti bakalan kaget terus ngerasa berat pas join organisasi. Pasti mikir loh, ternyata di organisasi itu kita nggak bisa cuma keren-kerenan aja. Ternyata ada tanggung jawab dan juga job desk yang mungkin bisa segunung, ya nggak sih Kak Nanda? Banyak Ya. banget. Banyak banget. Apalagi proker-proker. Oh, apalagi BMU ya. Iya. Sama Ini aja. orang paling sibuk se-UDB. Nah, ini kan sering banget ada anggota yang kurang aktif. Itu gimana solusinya sebagai Presma dan Gubernur gitu dalam mengatasinya? Kalau dari saya Mbak ya, kalau pertama itu saya nggak lihat dari orangnya dulu. Orangnya itu kenapa kok pasif? Itu kita cari dulu backgroundnya seperti apa. Dalam artian kalau dari saya penanggulangannya, saya temuin orangnya. Kok kamu pasif kenapa? Kita cari dulu lebih dalam mengenai. Pasti ada alasan dan kita nggak boleh judge orang tersebut. Orangnya pasif keluarin. Aduh. Itu jangan, itu terlalu apa ya? Menurut saya nggak etis lah. Kalau dari saya temuin orangnya dulu, bicara empat mata, diajak ngobrol. Kok kenapa kamu pasif? Dilihat backgroundnya. Pasti kan ada alasan. Iya. Nah dari alasan tersebut kita cari tahu, baru kita selesaikan permasalahan itu empat mata. Kalau nggak bisa nanti kita ajak teman-teman yang lain juga untuk merangkul orang-orang yang pasif tersebut. Tuh. Berarti ditanya iya, mana matamu gitu. Ini mataku. Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata-mata. Nah, ini sebagai Presma sama Gubernur ini covernya kayak wah gitu kan. Tapi ini di balik layar tuh gimana? Gimana sih realitanya? Apa momen pertama kalian tuh sadar wah ternyata ini tuh berat banget gitu?
Dari aku dulu boleh Iya, nggak? boleh. Boleh, Boleh boleh. nggak Kak Nanda? Silakan. Oke. Kalau dari awal sih karena aku sebenarnya nggak dikaderisasi buat jadi calon kup. Jadi aku tuh menurutku masih awam banget di dunia Ormawa. Terutama aku joinnya kan waktu semester 3 itu, Iya. jadi aku nggak kayak Kak Nanda yang dari semester 1, aku joinnya dari semester 3. Jadi waktu itu kayak berat banget sih waktu setelah pelantikan, terus kayak ada 1-2 hal yang bikin aku tahu kalau ternyata orang yang baik di depanku itu ternyata nggak selalu baik di depanku gitu. Aduh, dua muka ya. Iya betul. Terus kayak wah ternyata yang nggak suka aku itu banyak banget, walaupun aku sendiri nggak tahu alasannya apa. Tapi dari situ aku belajar, oh ternyata emang akunya yang harus berubah, akunya yang harus lebih baik karena aku menjadi sosok pemimpin. Ya walaupun memimpin fakultas dan memimpin BEM Vkom sebenarnya masih banyak kurangnya, tapi dari situ saya belajar kalau jadi pemimpin itu apa-apa nggak boleh diambil hati, lebih harus dilogika, dipikirkan lagi Kak. Kalau seperti itu ya sebenarnya kurangku di mana gitu. Untuk jadi lebih upgrade. Yang berat itu ya itu di awal. Ternyata orang yang baik di depan kita ternyata ada something di belakang gitu aja sih. Waduh. Agak menusuk, agak kecewa, agak sedih tapi nggak apa-apa. Iya ini dalam banget. Hatinya udah stres batu ya ini Mbak Dini. Berarti ini Mbak Dini bisa dong memajukan Vkom sampai Lotte Mart. Jangankan sampai Lotte Mart, sampai Cemani pun bisa. Keren. Kalau Mas Nanda dari prokernya itu yang paling besar itu apa? Bisa memajukan UDB. Kalau dari saya mungkin yang pertama untuk proker itu kita lihat dulu dari apa ya, kebutuhan dari mahasiswa. Nah kita lihat riset dulu apa aja yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan apa kontribusi mereka yang akan lebih banyak ke universitas. Kalau dari kami kemarin itu ada Porsema sama beberapa seminar. Iya. Dan apalagi untuk sekarang kan banyak banget kan kayak pelecehan seksual dan lain-lain di lingkup universitas, dan itu kita bikinkan seminar agar teman-teman itu berani speak up kalau dia ada apa-apa di kampus. Jadi nggak dipendam sendiri dan jadinya kan malah nanti kayak pikiran dan lain-lain, kasihan orang juga. Kita berikan ruang agar mereka berani speak up dalam hal tersebut. Keren banget nih. Nah, masuk organisasi tuh pasti sering dong kayak banyak drama banget. Nah, pernah nggak sih organisasi yang kalian masuki itu udah mulai ke tahap toksik gitu? Pernah nggak? Waduh gimana itu Kak Nanda itu? Bahaya itu. Bahaya. Nggak bahaya tak? Gak apa-apa, kita bahas tuntas di sini ya. Kalau toxic itu pasti nanti ada, karena yang pertama kita kan nggak tahu, kita itu diambil dari beberapa orang memiliki sifat yang berbeda. Iya karakternya beda. Karakternya kan beda. Nah kadang ada setiap orang atau individu itu ternyata nggak suka dengan kita, dengan apa ya, karakter kita sendiri, dan ternyata mereka tuh di depan ngomongnya bagus, baik, dan ternyata di belakang si Nanda gila banget. Pernah loh Kak? Pernah pribadi ya itu? Kayaknya itu aku deh. Iya kan? Soalnya aku pernah marah-marah itu di belakangnya Kak Nanda. Waduh. Pernah dimarahin sama Mbak. Di depan sering, di belakang selalu. Sering ngosipin saya lagi. Enggak sih? Apa tuh? Nah, ini kan kalau soal jabatan tuh banyak yang kayak berlomba-lomba gitu untuk mengisi jabatan tertentu. Nah, itu gimana sih menghadapi budaya gengsi-gengsian dalam jabatan di suatu organisasi gitu? Menurut Mas Nanda gimana? Atau Mbak Dini mungkin boleh? Menurutku jabatan di organisasi itu tuh sebenarnya kan setara ya, nggak ada yang jabatannya ya mungkin ada hierarki itu kan kayak memisahkan antara jabatan yang tinggi dan jabatan yang di bawahnya. Tapi menurutku itu kayak jabatan per divisi itu sebenarnya fungsinya sama. Kalau satu divisi nggak jalan berarti kita tetap ada tujuan dari kita yang awal, visi misi kita pasti ada yang bakalan keganggu karena dari divisi itu ngerasa kayak divisiku cuman kegiatannya gini, aku nggak mau gitu. Itu bakal ganggu banget buat proker-proker kita, buat jalanin visi misi kita, apalagi memajukan Vkom sampai nembus Lotte Mart. Maju sekali ya. Sangat harus dong, sangat. Ini diperbesar berarti ya. Nggak diperbesar sih, cuma dimajuin aja. Dimajuin aja.
dilebarin. Yang selanjutnya ada nggak sih cerita lucu atau ironis tentang orang yang ambisius banget tapi kerja nggak kelihatan? Itu ada. Kadang tuh dari orang-orang tuh teorinya pinter banget. Wah, Iya, nanti kan? kita harus ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata waktu di lapangan, Nol. nol. Nol besar. Ternyata nggak bisa apa itu banyak. Ada juga ada beberapa orang. Nah kadang kan, soalnya kan setiap orang itu beda-beda teman. Jadi kayak pandai di teori, ada yang pandai di praktek. Tetapi kalau cuma di teori aja kan, tapi orang nggak mau bantu sama sekali, ternyata cuma bersuruh doang kan, kasihan teman-teman yang lain. Nggak cukup juga. Betul. temannya. Karena kan di organisasi itu nggak ada yang namanya bos, kita semua setara. Mau kamu ketupel itu tugasnya buat mengkoordinasi ya teman-teman, bukan buat nyuruh-nyuruh, oke? Bukan Di note bos. ya. Kupma, Presma itu juga bukan untuk nyuruh-nyuruh. Mereka tugasnya itu untuk mengkoordinasi, merangkul, membantu, membackup Aduh, aja. asik sekali ini Lengkap Mbak banget Dini. ya. Ya menyayangi anggotanya juga. Aduh, mencintai nggak Mbak? Mencintai? Enggak mencintai yang lain aja ya. Nanti kalau baper gimana Bu? Aduh, Oh, kalau baper ditahan sampai demis ya. Iya, tunggu demis dulu. Lanjut nih, organisasi yang sehat dan berdampak. Gak semua organisasi itu buruk, tapi juga benar-benar memberikan dampak yang bikin anggotanya berkembang. Nah, apa sih contoh aksi organisasi kalian yang benar-benar terasa dampaknya buat mahasiswa? Kak Nanda dulu apa aku dulu ini ya jawab? Aku dulu deh. Boleh, Kalau dari silakan. aku sendiri kan, menurut aku untuk organisasi yang sehat itu, kita itu bangun internal yang benar-benar nggak ada kayak senggang satu sama lain antara Presma, Wapresma dan lain-lain, itu nggak ada teman-teman. Jadi lebih ke kita itu keluarga, satu sama lain itu kita merangkul, dan nggak ada ejek-ejekan dalam artian menjelek-jelekan satu sama lain. Nah, untuk proker atau apa yang benar-benar kita coba untuk merangkul mahasiswa itu banyak dari Posema dan lain-lain, itu kita lihat dulu dari mahasiswa apa yang dibutuhkan. Kita membuat proker tuh enggak egois, dalam artian kita melihat membuat proker itu harus sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa, serta kita sesuaikan dengan lingkup kampus kita. Apakah dari lingkup kita itu udah menunjang atau belum, itu baru kita bikin seperti itu. strateginya bener-bener wah Ya, keren banget sih. ini strategi dari sangat Wapresma. tersusun banget Tepuk ya. tangan dulu dong. Keren banget Kak Malu. Nah, untuk gubernur nih Mbak, gimana sih cara bikin budaya organisasi itu yang sehat dan gak toksik dan produktif dan gak cuma penuh kompetisi aja, itu gimana? Ya sama kayak yang dibilang Kak Nanda tadi sih. Yang penting kita nggak membangun lingkungan yang toksik di dalam. Terus nggak ada gap antara, mungkin ada gap ya, pasti ada gap itu antara angkatan atas sama angkatan bawahnya. Karena kan selain perbedaan usia, perbedaan karakter juga, kita dari beberapa prodi yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda. Nah, itu gimana sebagai seorang pemimpin itu harus tahu cara buat menyatukan kita semua, walaupun susah banget, tapi kita tetap harus mikirin strategi. Kalau dari aku sih, apa sih strateginya? Nah, itu bisa dari ngajak mereka main setelah rapat. Itu sih kayak itu strategi yang paling iya betul Kak Nanda. Tapi yang bayarin Mbak Dini. Oh boleh itu. Traktir ya? Enggak sih. Enggak deh, Kak Nanda aja dong. Kan yang berpenghasilan Kak Nanda ini. Aduh, asik sekali. Selain organisasi juga aktif kerja full time bukannya. Amin. 24 jam itu kan Anda? 24 jam ya. 25 jam malah. Kuliah gila sih. 25 jam enggak sih Kak Nanda? 28 jam. Oh, 28 jam. Keren Ya, sekali. sangat produktif kalau Kak Nanda ya. Kalau aku sih itu sih kayak, soalnya menurut aku daripada kita ngobrol di rapat dengan suasana yang tegang dan harus formal gitu, terus mesti mereka mikir kak, oh iya itu ada Gupma, aku harus hormat gitu. Tapi kalau aduh takut. Tapi kalau di luar forum kita kan bisa main seneng-seneng banget gitu. Bener, lebih santai Iya, ya. lebih santai betul banget Naya Kak. Setuju sih sama Dini. Jadi kadang tuh kalau di apa namanya, di rapat teman-teman tuh masih kayak nganggep orang yang di atas, wah itu Presma, itu Yes, Gup, itu betul. apa, itu atasan kita. Nah kalau di luar itu tuh lebih kayak apa ya, Los. teman-teman los gitu, Los. gitu. Jadi Los. kita Kalau mau main bahasannya apa, los. manggil apapun, Los. jadi enak. Jadi nggak ada apa ya, kayak senggat satu sama lain. Jadi teman-teman tuh bisa lebih curhat, wah tadi
tadi aku putus sih mbak sama ini. Nah, kadang tuh bisa jadi bahan itu juga, curhat. Bisa jadi sobat total Iya. ya. Betul, tapi jangan baper ya teman-teman. Nanti malam kita tahu ya. Waduh, aduh, oh my Ya, god. bahaya tak. Lebih bahaya kalau tiba-tiba langsung di call ya nggak sih? Sleep call dulu. Sleep call dulu. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan utama. Organisasi lebih banyak gengsinya atau aksinya? Terus juga pesan untuk mahasiswa yang ragu masuk organisasi karena takut cuma jadi figuran. Kayak takut pasti disuruh-suruh doang ini. Itu gimana? Semoga Kak Nanda. Dari saya dulu. Iya. Nah untuk organisasi itu mestinya teman-teman kita itu kembali untuk mahasiswa, dan kita pun di sini membuat proker pun enggak untuk cuma membangun dari kampus, tetapi untuk membangun dari mahasiswa juga, menaikkan skill. Contohnya kan kalau di kita kan banyak sekali kan prodi-prodinya. Dari Vkom itu ada beberapa itu mengenai informatika, itu ada kita sistem pembelajaran mengenai coding bareng anak-anak, terus kita mengadakan seminar pembangunan, bagaimana kita membuat PKM, terus banyak lagi lah dari teman-teman itu yang membangun dari soft skill maupun hard skill dari mahasiswa. Nah, untuk organisasi dari teman-teman, yang pertama kalau ragu mending jangan dulu, dan kalau teman-teman langsung mau maju sekalian lihat dulu lah dalam artian tuh organisasi seperti apa, kita bisa belajar melalui Karang Taruna. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk Karang Taruna organisasi itu kurang lebih sama teman-teman. Jadi nggak mungkin kok dari teman-teman itu cuma disuruh-suruh ikut ini, ikut itu, ikut ini. Enggak teman-teman, kita di sini belajar bareng. Dalam artian kita itu mengembangkan skill yang kita perlukan, dari public speaking, bagaimana cara kita bertemu dengan orang yang mungkin dari kampus lain yang lebih unggul dan lain-lain. Kita menggali informasi dan ilmu dari situ. Nah, dari teman-teman nggak usah ragu buat join di organisasi, karena feedbacknya itu sangat luas teman-teman. Itu nggak ada katanya disuruh-suruh, itu enggak. Kita tuh di sini Kerja bareng-bareng. kerja bareng-bareng lah ibaratnya. Ibarat saling membantu Support, satu sama saling sama support. lain, support lah, support system. Iya. Support system. Keluargaan apa? Nggak jadi. Nah, kita akan masuk ke segmen fun. Ini tolong segmen fun, trompet itu loh. Ada bunyi. Ada loh. Ada. Dari Mas Nanda dulu ya. Kalau Mas Nanda ini bisa bikin ulang budaya organisasi dari nol tuh apa yang pengen Mas Nanda rubah? Kadang tuh kalau dari organisasi adalah beberapa itu yang masih kayak senioritas masih tinggi itu ada. Iya, Pasti itu betul ada. banget Nah, senioritas. kalau dari saya pengen menghapus mengenai senioritas itu. Jadi kita tuh kalau berangkat rapat, organisasi dan lain-lain itu tuh jadi chill lah. Ibaratnya kita santai berangkat, nggak ada kayak tekanan. Nanti rapat lah, malas ketemu ini, malas ketemu itu. Jadinya nggak asik gara-gara ada senioritas. Nah dari situ kan saya sendiri juga mau membangun namanya sistem kekeluargaan yang benar-benar ibarat rumah kedua kita. Jadi teman-teman nanti kalau berorganisasi bisa santai, curhat dan lain-lain tanpa ada batasan satu sama lain. Gitu. Kalau dari Mbak Dini, Yang mau diubah dari nol ya? Iya. Selain budaya ngaret, kisah cintaku ki terlalu rancu untuk dirubah. Iya. Kalau dari aku sih selain budaya ngaret ya, karena kita slow living. Kalau kata dari zaman sekarang itu slow living. Tapi kalau menurutku itu kadang itu budaya ngaret namanya, bukan slow living. Selain budaya ngaret dan slow living itu apa ya yang mau tak rubah itu? Oh iya, circle-circlean juga ya, betul. Tapi itu kayaknya agak susah diubah kalau circle nggak sih kak? Soalnya kan gini, manusia itu berkumpul dengan sesamanya nggak sih? Iya. aduh. Sesuai dengan sifat Iya masing-masing. betul. Jadi kita tuh cocok-cocokan nggak sih? Bener banget. Ya kalau nggak cocok kita nggak bisa di sini berdua. Oke. Aduh, kayak gini. Iya, kita cocok makanya kita di sini berdua. Berempat cuy. Berempat. Kita nggak dianggap kak. Ya, kita cuma jadi topping dulu. Iya, kita jadi topik. Gimana ini Kak Nanda? Pak aku merasa bersalah. Dunia milik berdua ini. Milik berempat. Guys, berempat.
Kak Nanda dan selirnya. Aduh, siapa tuh? Ya, budaya circle itu juga sih sebenarnya, tapi itu kan susah buat dihapus juga sih. Sama itu sih, lebih tahu ke job desk masing-masing aja, nggak perlu kayak disuruh dulu baru dikerjain. Sebenarnya itu sih pengenku, kayak lebih inisiatifnya semuanya. Lop-lop. Oh jadi kayak gampangnya dari teman-teman tuh bertanggung jawab lah. Iya, Karena betul. udah join dalam organisasi, jadi teman-teman tuh inisiatifnya juga ada. Oh, jadi nanti ada proker ini, kewajiban ini, jadi harus dilaksanakan. Nggak harus teman-teman diwanin dulu. Ada proker ini nih, harus gini. Itu enggak. Harusnya dari teman-teman udah mempersiapkan dari jauh hari gitu. Karena itu bisa mengefisiensi Waktu Iya, juga. efisiensi Betul waktu, banget. tenaga. Time is Bener. money, bro. Wih. Oke. Kalau membahas proker nih, dari BEMU sendiri proker yang mendatang yang paling besar itu apa? Kalau kemarin itu seminar mengenai penjagaan pelecehan seksual yang utama itu, dan baru aja pun kita melaksanakan juga Porsema. Iya, Persema. Persema. Itu besar banget. Seru banget itu. Artinya teman-teman kemarin join. Kita bisa bereksplor ya. Mas Opin kemarin join kan mas? Join. Mas. Free-nya kan 3 aja Kak kemarin. Ya kan free 3. Iya, harusnya free-nya 30. Iya. Free dia, Bu. Rambutnya ikal sekali itu. Ditampilin di sini ya fotonya Mas Ikal gitu. Masih kalah Mas di Ikal. Palembang aja. Rio. Iconnya riset. Kalau dari Mbak Dini nih, proker yang mendatang itu apa? Proker yang mendatang karena kita sudah hampir selesai ya proker kita teman-teman. Setelah kita capek-capekan dan kita akan mengakhiri proker kita dengan penutupan yaitu proker Mobile Legends Solo Raya khusus untuk pelajar dan mahasiswa aja ya. Oh Asik. gitu. Kak Nanda main ML enggak? Main dong. Daftar. Aduh, daftar. Tandai ya, tandai. Karena ada kan top global. Tandai Kak Nanda ya, harus daftar. Top global alam lah. Semuanya yang nonton ini tandai ya. Kalau Kak Nanda nggak daftar, besok tak tag BEMU. Ya di DM sekalian atau di samperin rumahnya. Oke, kan tadi ada alamat. Ya, bisa di screenshot ya teman-teman. Langsung join misalnya. Komputin aja nih teman-teman. Oh, salah 3 tuh Kak. Salah 3 loh tadi. Kelihatan bukan? Itu transit. Oh, transit. Waduh, oh, ada transitnya gitu Iya, ya. Keren pernah, Kak. sekali. Oh, tadi Tak kesini kira naik. istri. Masih muda mas saya. Oh, berarti tadi kesini naik apa? Naik apa? Naik Motor kuda. dulu. Oh. Naik kudanya lah. Naik kudanya. Kuda unicorn bukan sih? Ini kan susah itu kan udah ini banget. Mbak Dini banget. Oh, gitu. Nanti kita Girly banget gitu ya. ngontek. Nggak cocok nggak sih? Cocok sih. Nggak cocok. Terlalu gelap saya. Americano. Aduh. Nah, untuk nih, apa sering banget terjadi kalau rapat itu molor-molor banget. Kayak rapat itu mulai jam 3, nah dimulai jam berapa? Jam 5, jam 6. Itu biasanya sih mas hujan. Kalau enggak bentar baru bangun. Nah, itu gimana solusinya dari Mbak Presma sendiri? Kan udah berpengalaman. Itu dari saya sih inisiatif ke teman-teman ya. Dan kadang pun kalau seumpama dari rumah jauh itu bisa berangkat sebelumnya. Dari ibarat rapat jam 3, nanti teman-teman bisa berangkat dari setengah 3. Dan untuk yang gimana ya itu ya, kadang pun kalau saya menanggulanginya tuh di jadwal rapat jam 2, sebenarnya rapat itu akan dilaksanakan itu jam 3. Jadi teman-teman molor. Pembohongan publik. Pembohongan di jadwal Pembohongan juga. publik. Jadi teman-teman nanti udah udah OTW dari jam setengah 3. Jadi sampai sana jam 3. Jadi pas. Jadi saya Jadi nggak nunggu waktu lama. juga. Iya, nggak nunggu lama juga. Kalau dari Mbak Dini sendiri? Kalau molor itu kan emang karena anggotanya belum datang ya, dan itu tuh keberangkatan kita kan menurut inisiatif dan kesadaran diri masing-masing. Iya. Nggak mungkin kalau tak teleponin satu-satu ya. Kalau emang lama biasanya tak telepon sih. Itu biasanya setelah itu. Iya, biasanya. Iya nggak sih? Iya nggak sih, Do? Iya.
Berarti ada tipsnya itu harus Kalau tipsnya ya sama kayak Kak Nanda. Sebenarnya rapat itu kan mulainya jam 4, tapi aku selalu ngasih undangan jam 3. oh gitu. Iya. Berarti diundurin 1 jam ya. Iya, betul. Dibohongin gitu kan? Enggak dibohongin, itu sebuah kebaikan. Akan nanti cepat pulang. Iya, betul Kak Nanda. Ceritanya kan bongkar ini. Kebongkar Oh ini. iya, kita membongkar aib. Iya, membongkar aib. Gak apa-apa. Ini tips dan triksnya. Oh, betul. Gila, berarti ini nerapin itu ya. Ing ngarso sung tulodo ing mandya mangon karso tepuri handayani. Iya. Mbak Presma ini ngerti nggak itu? Ada artinya? Iya. Ayo. Apa tuh? Itu di depan sebagai teladan nggak sih? Iya, Iya. dan di tengah memberikan Memberikan dukungan, di dukungan. belakang memberikan dorongan. Dorongan pada teman-teman. Iya. Kalau dorong jangan kenceng-kenceng loh, Kak. Ya. Dulu kali. Kan Terjungkal. Kalau Kak Nanda sih nggak didorong ya, digandeng biasanya. Kalau nggak dirangkul, dipeluk, aduh, kepencet. Bahaya itu. Nah, dari Mbak Presma sendiri ini membongkar gak apa-apa kan? Membongkar. It's okay, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Lebih capek ngurusin proker atau ngurusin anggota? Lebih capek ngurusin apa ya? Lebih ke anggota sih, soalnya sifatnya orang beda-beda kan. Kalau proker itu nanti kita tinggal menyesuaikan aja. Jadi proker itu kita berjalan sesuai dengan anggota kita juga. Jadi yang penting anggota kita jalan, proker pasti jalan. Kalau proker jalan kan nggak mungkin, kan harus sesuai dengan anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan dari anggota dulu. Jadi lebih capek ngurusin anggota karena sifatnya juga beda-beda. Kadang ada yang agak keras, kadang ada yang lunak. Iya. tergantung Nanti sakit sifatnya. jadi yang. Kadang kalau ngomong Ada yang takut, nangis. takut ada yang Aduh, apa nangis. Takut ada yang kena di hatinya itu. Aduh, kena di hati. Aduh, Kayak apa aduh. itu? Yang baper. Baperan ya. Aduh. Bapernya marah, tapi marah. Dikira, ih kok nadanya tinggi sih mas? Padahal kita udah gimana caranya kita itu untuk ngomong Ngomong sama pelan-pelan dia. ya. Di organisasi juga nggak boleh baperan ya kan? Nah, Iya. bener. Gak boleh baperan. Nggak boleh baperan. Dibol. Langsung gede tuh Bang. Nggak boleh baperan. Mau baper. Dilarang bapak. Dilarang Iya, baper. dilarang baper. Kalau dari Mbak Dini sendiri, Yang apa tadi? yang lebih capek ngurusin proker atau Oh, anggota? udah jelas anggota dong ya. Karena kan proker yang menjalani juga anggota. Bener. Nah, kalau anggotanya aja gimana ya, diarahin, dibimbing, dirangkul, diajak itu susah. Gimana mau prokernya mau jalan? Lebih susah ke anggota sih. Dimulai dari anggota dulu Iya, semua. semuanya dimulai dari dalam. Iya. Kan proker itu output dari kita, dari anggota Dari kita. anggotanya. Betul nggak sih? Iya. Nah, kalau organisasi kalian itu adalah satu emoji nih, itu apa dan kenapa? Satu emoji. Iya. Apa ya? Kucing kali ya. Kucing yang marah apa kucing yang? Enggak, kucing oren, soalnya kadang-kadang nakal, kadang-kadang klingi, kadang-kadang kayak Mbak aku butuh dibantu banget, tapi kadang-kadang kayak bisa kok Mbak, aman gitu. Jadi kayak kucing aja sih. Oh, sesuai banget ya sama ini oren-oren. Iya, sama orang-orang Kucing nih, oren kayak, jadi. ini Kucing kucing oren. oren. Asik. Boleh ditunjukin dong, boleh ditunjukin gitu. Oke. Waduh. Oren banget gitu. Iya dong, masa biru-biru. Oh, air ini. Air yang tenang. Air yang tenang. Oh, air yang tenang. Air yang tenang. Oh, berarti emosinya BMU itu air. Air. Oke. Air. Air. Wow. Oh, berarti dari emojinya BMU air. Air. Itu apa dan kenapa? Melambangkan ketenangan. Jadi itu kita ngikutin arus sama air yang tenang itu bukan berarti itu tidak bahaya. Dalam artian kita memiliki gebrakan-gebrakan yang sangat besar nanti di dalamnya. Waduh, ngeri. Gebrak banget. meja bukan? Gebrak bumi sih kan. Berguncang. Jangan dikembangkan ya. Bener. Jangan dong. Bahaya itu. Prokernya belum selesai, jangan. Oh, ini belum ditanyain tadi Mbak Dini. Iya. Domisili mana? Domisili mana? Ya serumah sama Kak Nanda. Waduh. Calon istri berarti. Kespil ini, kespil. Banget ya, ya ampun. Udah sebar undangan berarti. Aduh, bahaya. Calon istri keberapa? Berapa ini Kak Nanda? Kayaknya keselir yang anu deh. Last choice aku. Aduh, Wah, coy. sakit banget.
takut banget jangan DM aku ya. Habis ini pulang, Mbak. Iya. Di Habis ini DM. aku kayak mau pindah kosan deh. Mau pindah kosan. Aduh, nanti Biar kita- ceweknya Kak Nanda ya nggak neror aku takut Aduh. deh. Aduh, takut. Bercanda ya teman-teman. Saya aslinya domisili mana ya? Jatim. Wah, jauh, aku Solo. Jauh aku Viko. Langsung Mbak. Niatnya mau laju sih. Is, keren. Tapi karena akomodasinya nggak ada, saya milih ngekos di Vkom. Iya. Oh, di fakultasnya ya teman-teman. Iya. Ada asramanya. Ada Terus asrama di ruang Pak BEM. Broto kali ya Mbak ya? Kok sama Pak Broto? Lah kan di Vkom. Iya. Nggak tahu ding. Ini nanti bisa kalau ya teman-teman sama Pak Broto. Ini Pak Broto gitu. Nah, kalau satu kata nih buat deskripsiin organisasi kalian tuh gimana? Satu kata aja. Satu kata. Iya. Apa ya? Api. Boy. Wah, Berair api. Habis air api. Keren. Air dan Oh api. iya. Oh ini 7 elemen ya ceritanya, Iya. 7 Ya, kita elemen. kan avatar. Wah. Berbagai 4 elemen kita bisa. Oh, sebenarnya ini kalau dibotak tuh guys, ada tandanya di Ada sana ya? Ada tanda tanda. panah di sini. Cuman ketutupan. Tolong editor diedit tuh. Jadi editor ya nanti. Bisa nggak sih itu editor ngedit ini dikasih? Coba post dulu, post avatarnya. Bisa. Wuh. Editor tolong editin ya, di botak ada tanda panah. Jangan dong, editornya pusing nih Wati. Pusingin, aku sih editor pusing. Kalau Dari- aku iya dari Mbak Dini. keren sih, keren aja, keren. Keren. Soalnya kita harus pede. Wih. Iya. Semua gebrakan dimulai dari pede. Kalau kita minder dulu, gimana mau membuat gebrakan baru? Harusnya Wah, kayak gitu. gitu. Insecure dong saya. Saya nggak pedean itu. Bohong banget bohong ya, banget sih. hoak. Enggak percaya. Hoak. Dari Mbak Dini nih, kalimat paling sering diucapin di organisasi itu apa? Kalimat paling sering. Semangat ya teman-teman. Kalau biasanya gitu sih, semangat guys. Kalau enggak kayak udah aman belum? Itu sih udah aman belum? Aman, Mbak, aman. Udah aman belum? Itu kayaknya paling sering. Selain semangat ya udah aman belum gitu. Kalau dari Mas Nanda. Apa kok lihat-lihat? Semangat guys. Buat proker hari ini. Ih. Jadi Itu chat pribadi apa? aku langsung bertiga masa PC satu-satu banyak banget. Apa di sleep call gitu? Enggak, serius sleep call. Terima kasih ya buat hari ini. Sama siapa tuh? Red flag, no. Biasanya yang diomongin itu fakta loh teman-teman. Iya, pengalaman pribadi. Pengalaman Iya, pribadi. benar banget. Soalnya kan kita ini di sini kan kita ngobrolnya base dari pengalaman kan. Iya. Berarti kalau kayak gitu emang udah pengalaman banget. Udah sering banget ini. Enggak dong. Ya kan bisa dijadwal seminggu ada 7 hari kan. Berarti sehari satu dong. Iya. Terlalu situasi. Nah. Bisa. Lanjut. Pas kakap ini. Pernah nggak sih ngalamin konflik internal yang bikin kalian hampir nyerah? Kayak mau demis aku Iya, udah. kayak, Wah, gimana? Ada. Ada banget. Ada banget. Gebrakan sih itu. Kayak tiba-tiba permasalahannya kok nggak selesai padahal kita udah gimana caranya itu nanggulangi masalah tersebut, kita udah ngalah biar mereka tuh paham mengenai kita, ternyata kok tetap kita kayak yang disepelein ataupun apa ya, permasalahan antar individu sama individu yang lain tuh kadang malah berimbas ke teman-teman yang lain. Jadi kayak aku nggak suka sama itu baganya ini, wah itu kadang bisa di situ juga. Jadi ibarat satu permasalahan yang menjadi benalu. Jadi berangkat ke teman-teman yang lain, jadi kenapa jadinya kayak circle yang toxic itu yang paling susah. Tapi lama-lama ya insya Allah bisa. Oke, dari Mbak Dini nih. Iya. Kalau aku yang buat demis ya, mau pengen demis. Iya. Itu ya dari awal itu sih yang tadi aku bilang di awal itu ya. Ditusuk dari belakang sakit banget teman-teman. Tusuk pakai kartu. Tapi kalau kayak masalahnya kayak Kak Nanda yang Kak Nanda ceritain konflik antar anggota atau circle-circlean. Nah, biasanya itu kalau aku solusinya nih, ada solusinya Kak Nanda. Apa tuh? Itu
biasanya tuh satu circle itu ada yang ekstrovert banget. Nah, itu dia betul, itu dia bisa gabung circle mana aja. Nah, kamu itu cuma cukup merangkul satu itu aja. Itu biar dia yang rangkul yang lainnya. Biasanya lebih efektif itu daripada kita SKSD ke anggota. Friendly, mode friendly. Iya, kalau kita SKSD ke semua anggota itu enggak, menurutku agak susah sih. Soalnya aku introvert. Oh, Bohong. besar. Aku introvert loh guys. Nanti tes MBTI aku tak masukin. Wah gitu. Oh ini apa tesnya? Aku ISTJ. Oh dibesarin di bawah ISTJ. Kalau Mas Nanda ini Apa ini? Selalu ekstra. ISTJ. Nggak tahu sih aku belum pernah juga soalnya. Wah udah nggak kerasa kita udah setengah jam ya Naya. Bener banget nih. Sampai operator tuh gini. Udah gini. Operator capek. Waktu habis. Operatornya capek. Itu nanti ngeditnya susah. Harusnya ada suara sih mas, bukan editor. Stop. Gitu, masa saya cuma gini. Kalau nggak editornya langsung masuk sini. Iya. Ya editor boleh masuk langsung nih. Stop. Udah dong. Nanti intram. Cukup. Seru banget ya Nayaka, kita Bener udah banget. denger pengalaman dari Mas Nanda dan Mbak Dini menjadi sosok refleksi yang paling apa tuh? Paling aktif. Di organisasi kampus ini. Paling menjadi panutan ya. Iya. Aduh, enggak sih kalau itu. belum. Semoga di episode kali ini kita bisa jadi bahan renungan, terutama buat teman-teman yang baru mau terjun ke organisasi atau Betul bahkan banget. lagi merasa jenuh nih. Ya betul Mbak. Kalau mau ragu-ragu bisa tanya ke Mas Nanda atau Mbak Dini ya. Iya, teman-teman. bener banget. Nanti Bisa dites, solusi. nanti dites kepribadiannya. Bener. Bisa slip kalau Mas Nanda ya. Nanti bisa langsung Mas Kalau Nanda mau open slipper house. langsung Kak Nanda aja. Iya. Kalau aku nggak bisa. Ini bisa. Enggak. Slotnya udah penuh soalnya. Enggak dong, fitnah banget, satu aja nggak jadi. Dan dari cerita Mas Nanda dan Mbak Dini itu kita belajar bahwa organisasi itu bukan cari untuk kerennya aja ya, tapi untuk berproses, Benar. berprogres dan memberikan dampak yang positif untuk Universitas Duta Bangsa. Membangun Insan yang Wah, nggak hafal. Kelihatan banget nggak hafal. Cinta UDB guys kita. Cinta. Nanti diedit ya gini tuh. Ceduk-ceduk. Ini keluar logo TV. Dadanya dibelah ada UDB. Ini boleh tanya nggak sih ke hostnya sebelum Boleh. ditutup? Iya. Ini podcast episode berapa sih? Episode 2. Ini nanti bakal ada episode 2, episode 3, kok 2 sih? 3, episode 3. Atau mau end season aja nih, terus kita lanjut season berikutnya. Untuk itu kita Kita bakal end season di season ini. Mungkin bakal lanjut atau enggaknya nggak tahu ya. tungguin aja dan Iya. stay tune. Stay tune aja guys. Tungguin gebrakan Benficom periode Iya. depan ya teman-teman yang lagi melihat ini ya. Iya. Pantengin Bener. terus. Di YouTube-nya juga. Jangan sampai ketinggalan. YouTube channel langsung keluar gini dong. Keluar. Ting. Pencet subscribe. Ini operatornya sampai Ketik subscribe. Kepalanya ngebul ngedit. Terima kasih banget kasih. nih Aku buat Sila Mas Nanda. dan aku Nayaka. Kita pamit undur diri dari episode kali ini. Nah, terima kasih juga buat Mas Nanda dan Mbak Dini udah ngeluangin waktu ini dari Jawa Timur ya kalau Iya. Oh, Jawa Tengah. Mbak Dini Aku dari yang Jawa Jawa Timur. Jawa Oh my Timur. god, Iya. Jawa Timur. Aku Jatim. Jauh. Oke teman-teman, Podsikat Lovers, sampai jumpa di episode selanjutnya di Coming Soon Podsikat. Oke, organisasi itu bukan soal gengsi tapi ladang Ladang aksi. Gini dulu dong closingnya Podsikat itu. Oke. Kak Nanda kelihatan nggak? Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Podsikat. Udah.